Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perancangan sistem pemasaran ruko berbasis web. Dengan anggotanya ada Dirgantara dengan NIM 12191183, ada Oki Krisna dengan NIM 12190680, ada Muhammad Rizky dengan NIM 12190804, ada saya sendiri Aula Zaimatus Solihah dengan NIM 12190877, ada Inka Ristiani dengan NIM 12190090, ada Isya Syarani dengan NIM 12191454. Pendahuluan. Di era yang serba digital ini, teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, serta penunjang teknologi yang semakin hari semakin canggih. Oleh sebab itu, perlu suatu sistem yang mampu memberi ketertarikan pelanggan akan apa yang ditawarkan untuk mencapai target dan keunggulan yang kompetitif. Sistem tersebut harus dirancang sedemikian rupa untuk kemudian diaplikasikan kepada bidang yang membutuhkan, sehingga dapat terkomputerisasi terhadap data yang ada. Manfaat dan tujuan penelitian. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai sistem informasi dan penelitian, khususnya dalam penelitian ini untuk pembuatan sistem aplikasi pemasaran ruko. Adapun tujuannya dari pembuatan proposal ini yaitu untuk pembuatan sistem informasi pada pemasaran ruko agar mempermudah dalam pengelolaan data pemasaran. Hipotesis dan ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan akan dibatasi supaya tercapai gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini adalah perancangan perangkat lunak berupa sistem aplikasi pemasaran ruko dengan bahasa pemrograman yaitu Visual Studio Code. Pengenalan sistem. 1. Definisi sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Karakteristik sistem. Sebuah sistem mempunyai karakteristik atau sifat tertentu yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Konsep dasar informasi. Definisi informasi. Informasi adalah data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai bentuk media, contohnya komputer. Karakteristik informasi. Suatu informasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, misalnya adalah kepadatan informasinya, luas informasinya, dan lain-lain. Pemasaran dan penelitian. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, pemasaran ruko ke konsumen atau perusahaan lain. Penelitian adalah suatu pencarian dari segala sesuatu yang dilakukan dengan secara sistematis, yang dengan penekanan bahwa pencariannya itu dilakukan pada suatu masalah-masalah yang bisa dipecahkan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada di dalam hipotesis. Data tidak hanya berupa angka, akan tetapi berupa gambar, suara, video, teks, dan bahkan keadaan. Pengumpulan data yang diperlukan untuk pembuatan proposal penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif, sehingga dilakukan cara berikut. Observasi, wawancara, studi pustaka. ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dan ini adalah ERD dari pemasaran ruko yang berisi customer, ruko, admin, transaksi, dan detail transaksi. Kelas diagram. Kelas diagram adalah jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, dan hubungan antar objek.
Dan ini kelas diagram dari pemasaran ruko yang berisi admin, login, customer, dan sistem. Use case diagram. Di situ ada customer, registrasi akun, login, memilih daftar ruko. Admin membuat postingan, mengelola postingan, update data, konfirmasi transaksi. Selanjutnya ada sequence diagram. Di situ ada customer. Login, mengisi user dan password, dashboard, tampilan menu utama, daftar ruko, menampilkan daftar ruko, detail ruko, logout, keluar aplikasi. Lalu ada tampilan admin. Login, memasukkan username dan password, menu utama, tampilan menu utama, memposting ruko dan detailnya, logout, keluar aplikasi. Activity diagram. Di situ ada customer, membuat akun, login, melihat daftar ruko, menghubungi admin, konfirmasi data, melihat data customer, memposting ruko dan detailnya, mengonfirmasi transaksi. Hasil running program pemasaran ruko BSI, registrasi akun sebagai berikut, from login sebagai berikut, tampilan halaman admin akun sebagai berikut, tampilan halaman admin change password sebagai berikut, tampilan halaman admin dashboard sebagai berikut, tampilan halaman admin kategori sebagai berikut, tampilan halaman admin kategori new post sebagai berikut, tampilan halaman admin post sebagai berikut, tampilan halaman customer atau user akun sebagai berikut. Di situ ada tabel halaman customer atau user, change password untuk mengganti passwordnya. Lalu selanjutnya tampilan halaman customer. Di situ ada isi-isi dari ruko. Ini adalah tampilan halaman customer atau user. Kesimpulan, dari data dan fakta yang telah dijelaskan di atas, maka kami dapat menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi di era digital ini sangat diperlukan untuk perkembangan marketing atau pemasaran, yaitu dengan menyediakan website untuk memasarkan ruko. Saran, meskipun menginginkan pendapat yang sempurna, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan kami. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Ini lampiran dokumentasi observasi dan wawancara. Bisa kita lihat di fotonya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.